Oke, selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 5, Zalika, lalu ada Fadila, Florin, Iksan, Doan, Tabita, dan Hafiz. Di sini akan mempresentasikan mengenai ocean waves atau gelombang laut. Pendahuluannya, jadi energi gelombang yang berasal dari energi matahari itu terkonsentrasi energinya melalui angin. Jadi ketika angin bertiup di atas perairan, sebagian energinya ditransfer ke air sehingga membentuk gelombang yang terdiri dari energi potensial dan energi kinetik. Semakin kuat dan lama angin berhembus serta semakin luas area yang terpapar oleh angin tersebut, maka semakin besar energi yang terkandung dalam gelombang. Kemudian, laut juga menyimpan banyak gelombang dengan frekuensi, tinggi gelombang, dan panjang yang bervariasi, sehingga membentuk sebuah spektrum gelombang yang kompleks. Nah, ada model seperti Pearson, Moskowitz, dan John Schwab yang menggunakan kecepatan angin dan kondisi lingkungan untuk memprediksi pola dan ketinggian gelombang melalui spektrum gelombang. Oke, lalu ada teori gelombang laut permukaan. Teori linear gelombang laut permukaan adalah pendekatan untuk berlaut dalam berosilasi secara teratur dalam pola sinusoidal. Di perairan dalam, semakin panjang gelombangnya, semakin cepat rambatnya. Di perairan dangkal, kecepatan gelombang tidak bergantung pada panjang gelombang, tapi pada kedalaman. Rumusnya itu ada omega kuadrat sama dengan G kali tan H. Omega yang bisa dibilang omega yaitu frekuensi gelombang, itu K-nya yaitu bilangan gelombang dan D-nya kedalaman air. Lalu ada energi gelombang. Energi gelombang dalam joule per meter persegi berhubungan dengan variasi perpindahan permukaan laut, yaitu E sama dengan rho W G zeta kuadrat. Lalu tinggi gelombang signifikan H1/3 adalah pendekatan untuk mengukur tinggi gelombang di laut yang didefinisikan sebagai rata-rata dari sepertiga gelombang tertinggi selama periode pengamatan. Pada metode modern, H1/3 dihitung menggunakan standar deviasi dari perpindahan permukaan laut, yaitu H1/3 sama dengan 4 zeta kuadrat pangkat setengah. Oke, selanjutnya ada gelombang non-linear. Pertama, definisinya itu gelombang non-linear tidak mengikuti prinsip superposisi linear. Sifatnya dapat berubah tergantung kondisi perambatan. Ini ada ciri khasnya, yaitu tidak sederhana. Karena bentuk, kecepatan, dan kuantitas gelombang berubah selama perambatan. Selanjutnya ada efek kompleks. Interaksi antara gelombang dan medium merambat menyebabkan efek yang kompleks. Selanjutnya ada penerapan gelombang non-linear. Ada dua, yaitu sistem fisik. Terdapat di berbagai sistem seperti mekanik, elektronik, fluida, dan optik. Yang kedua ada fenomena alami, lebih realistis untuk menggambarkan dinamika alam seperti dinamika fluida, optik non-linear, dan geofisika. Perbedaan dengan gelombang linear yaitu linear mengikuti persamaan gelombang klasik, amplitude bisa dijumlahkan langsung. Sedangkan non-linear persamaan lebih kompleks dan melibatkan efek yang signifikan dari interaksi dengan medium. Oke, lanjut. Adapun persamaan yang digunakan oleh gelombang non-linear yaitu persamaan Korteweg-de Vries. Persamaan ini merupakan persamaan diferensial parsial non-linear yang digunakan untuk mendeskripsikan gelombang permukaan pada fluida dangkal seperti fenomena soliton. Terus yang kedua ada persamaan non-linear Schrödinger. Persamaan ini digunakan untuk memodelkan perambatan gelombang dalam medium non-linear yang mendukung soliton, seperti pada serat optik. Persamaan Euler non-linear digunakan dalam dinamika fluida untuk menggambarkan aliran fluida kompresibel, yang seringkali menghasilkan gelombang kejut ketika terjadi perubahan tekanan dan kecepatan secara mendadak. Yang ketiga ada persamaan gelombang non-linear pada fluida. Kemudian untuk konsep spektrum gelombang. Spektrum gelombang sendiri menggambarkan distribusi energi gelombang pada berbagai frekuensi atau panjang gelombang di permukaan laut. Pada dasarnya dalam penerapan spektrum gelombang, konsep deret Fourier dapat dikembangkan untuk mencapai deret yang merepresentasikan permukaan air laut. Dapat dilihat kita dapat melakukan perhitungan ZT untuk menemukan spektrum gelombang ini. Langkah-langkah dalam perhitungan spektrum gelombang dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, kita harus melakukan digitasi segmen data ketinggian gelombang untuk menentukan batasan. Pada awalnya kita akan memiliki data yang berupa amplitude tinggi dibandingkan dengan waktu. Kemudian kita akan mengambil segmen yang kita butuhkan, misalkan 20 detik awal untuk melakukan perhitungannya. Next. Kemudian setelah kita melakukan digitasi, kita dapat melakukan perhitungan phase Fourier transform dari Zn pada deret waktu yang telah ditentukan. Deret waktu yang kita tentukan tadi adalah 20 detik. Kemudian hitung periodogram Sn dari jumlah kuadrat bagian real dan imajiner dari transformasi Fourier. Yang keempat, ulangi hingga mencapai M sama dengan 20 periodogram, yaitu dilakukan pengulangan sebanyak 20 kali. Yang kemudian dilakukan perata-rataan 20 periodogram tadi untuk menghasilkan rata-rata spektrum SM. Yang terakhir, SM akan memiliki nilai X kuadrat yang didistribusikan dengan 2M derajat kebebasan. M-nya tadi adalah 20 tadi. Oke, next. Oke, selanjutnya spektrum gelombang laut. Di sini pergerakan angin yang menghasilkan gelombang laut yang dipengaruhi oleh lamanya waktu angin yang bertiup. Beberapa spektrum ideal digunakan untuk menjawab berbagai pertanyaan dari teknik kelautan dan teknik oceanographic. Model yang paling sederhana itu kita menggunakan Pearson and Moskowitz di tahun 1964 yang mengusulkan bahwa ketika angin bertiup secara konsisten di area yang luas untuk jangka waktu yang lama, gelombang akan mencapai keseimbangan dengan angin.
Ide ini mengacu dengan lautan yang berkembang sepenuhnya, yang dicirikan oleh angin yang bertiup terus-menerus selama ratusan mil. Rumus ini apabila didiferensialkan, dia akan menghasilkan spektrum Yerson-Moskowitz, yang menghasilkan rumus seperti ini. Di situ juga terdapat grafik. Kemudian next. Oke. Selanjutnya ada spektrum gelombang laut yang kita menggunakan metode John Schwab. John Schwab menemukan spektrum gelombang bahwa gelombang ini itu tidak pernah berkembang sepenuhnya. Jadinya kalau yang misalkan yang tadi itu berkembang sepenuhnya, yang ini yang tidak berkembang sepenuhnya. Jadinya ini seperti kayak penyempurna gitu. Faktor puncak tambahan ditambahkan pada rumus Pearson-Moskowitz. Kita bisa lihat di sini ada rumus gamma R, yaitu untuk menengkekkan kesesuaian pengukuran. Terus di sini saya akan membahas proses fisik ketiga angin bertiup. Yang pertama ada turbulensi angin menyebabkan perubahan tekanan yang tidak dapat diprediksi di permukaan laut, menghasilkan gelombang kecil dengan panjang gelombang hanya beberapa sentimeter. Itu dinyatakan oleh Phillips tahun 1957. Terus yang kedua, gelombang kecil dipengaruhi oleh angin yang menyebabkan ukurannya bertambah besar. Saat angin bergerak di atas gelombang, angin menciptakan variasi tekanan di sepanjang profil gelombang yang menyebabkan pertumbuhannya secara tidak stabil. Ketidakstabilan ini menyebabkan pertumbuhan gelombang secara eksponensial. Terus yang ketiga, interaksi gelombang. Ini mengarah pada pembentukan gelombang yang lebih panjang. Oke, kita masuk ke prediksi gelombang laut atau sering juga dikenal dengan peramalan gelombang. Pada kiri atas kita dapat melihat persamaan dispersi gelombang, yaitu omega kuadrat sama dengan GK tan H kali KD. Persamaan ini menghubungkan frekuensi gelombang, panjang gelombang, dan kedalaman air. Secara sederhana, ini membantu kita memprediksi bagaimana gelombang akan bergerak di laut dengan berbagai kedalaman. Lalu, terdapat kecepatan fase dan kecepatan grup. Kecepatan fase itu CC dan kecepatan grup itu CG. Kecepatan fase adalah kecepatan pergerakan puncak gelombang, sedangkan kecepatan grup adalah kecepatan energi gelombang. Kedua hal ini berperan dalam menentukan bagaimana gelombang bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Selanjutnya adalah pengukuran gelombang laut. Gelombang laut mempengaruhi banyak proses dan aktivitas laut sehingga berbagai teknik pengukuran gelombang telah dikembangkan untuk meneliti lebih lanjut bagaimana laut itu sebenarnya. Berikut adalah beberapa metode yang umum digunakan. Yang pertama adalah metode estimasi kondisi laut oleh pengamat di laut. Metode ini merupakan metode tradisional di mana datanya disimpan di dalam laporan klimatologi dan digunakan sebelum adanya teknologi satelit. Kemudian adalah metode satelit altimetri, yaitu digunakan untuk mengukur arus geostrofik permukaan dan tinggi gelombang. Data dari altimeter ini digunakan untuk menghasilkan peta rata-rata bulanan tinggi gelombang serta variabilitas densitas energi gelombang dalam waktu dan ruang. Lalu ada metode akselerometer pada pelampung meteorologi yang lain. Metode ini kurang umum dan biasanya untuk eksperimen jangka pendek. Biasanya hanya untuk mengukur gelombang dengan panjang lebih besar dari diameter pelampung. Lalu adalah metode pengukur gelombang atau wave gauge. Ini dipasang di platform atau dasar laut untuk kedalaman dangkal. Lalu menggunakan sensor untuk mengukur tinggi atau tekanan gelombang. Lalu yang terakhir adalah metode satelit SAR. Digunakan untuk memetakan reflektivitas radar dengan resolusi tinggi. Lalu dapat menghasilkan informasi arah dan distribusi gelombang. Oke, jadi kesimpulannya gelombang laut itu dapat dipahami melalui panjang gelombang dan frekuensinya dan diatur oleh hubungan dispersi. Kecepatan gelombang itu ada dua jenis, yaitu di perairan dalam dan dangkal. Untuk di dalam, dia sifatnya dispersif, gelombang panjang lebih cepat, dan pada perairan dangkal sifatnya non-dispersif, artinya kecepatan dipengaruhi oleh kedalaman laut. Lalu energi gelombang digambarkan melalui spektrum yang berkaitan dengan kekuatan dan durasi angin. Lalu model Pearson-Moskowitz dan John Schwab dapat memperkirakan distribusi energi berdasarkan kondisi angin. Teknologi penginderaan jauh meningkatkan analisis dan prediksi kondisi laut. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.